Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Meja. Nah, jadi PT Harta Jaya Karya atau Meja ini didirikan pada tahun 2012 nih Sobat Maya dan bergerak di bidang jasa konsultasi desain, kontraktor interior, dan juga perdagangan furniture. Nah, Meja ini juga diberikan kesempatan ya menjadi vendor di berbagai instansi pemerintah, seperti di DPRD DKI Jakarta, lalu Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Lalu Meja juga mulai menjadi mitra utama perusahaan-perusahaan swasta yang terkenal seperti Trinusa Travelindo atau Traveloka, lalu PT Goodyear Indonesia, dan British School Jakarta. Di tahun 2021, Meja juga terpilih menjadi salah satu kontraktor di proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Lalu di tahun 2022, Meja juga mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk BUMN seperti Bank Mandiri dan juga Adikarya. Lalu juga terlibat ya dalam pengerjaan interior untuk Depo Star Finance Group. Lalu mendapat kesempatan juga untuk ikut dalam pengerjaan interior untuk proyek MRT Jakarta. Kalau misalnya kita lihat dari segmen bisnisnya ya Sobat Maya, di tahun 2022, pendapatan terbesar datangnya dari pendapatan kontraktor interior. Lalu disusul dengan perdagangan furniture dan konsultasi desain. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, tepatnya Juli 2023, pendapatannya ini jauh menurun ya Sobat Maya. Ini turunnya lebih dari 50%. Coba langsung kita lihat laporan kinerjanya ya. BTW untuk Meja ini akan masuk ke dalam papan akselerasi ya Sobat Maya. Makanya data laporan kinerja ataupun laporan laba ruginya ini hanya ditampilkan dari 2 tahun ke belakang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022, memang terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan ya. Dan di tahun 2023, kalau misalnya kita lihat ya pendapatannya akan mirip-mirip ya dari tahun 2022. Jadi banyak dapat proyeknya itu direalisasikannya memang di akhir tahun. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih di periode yang sama per 31 Juli ya, antara tahun 2022 dengan tahun 2023 agak sedikit menurun ya dibandingkan tahun 2022. Nah, harus dilihat lagi nih nanti di akhir tahun 2023, apakah labanya bisa seperti tahun 2022 atau enggak ya, yang meningkat di akhir tahun secara signifikan. Dari sisi kinerja ya papan akselerasi ini ya lumayan oke lah ya. Net profit marginnya masih di atas 10%. Lalu ini adalah para pemegang saham dari Meja. Para pemegang sahamnya hanya ada 3 ya Sobat Maya. Nah, di IPO-nya Meja ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Meja ini listing di bursanya kita. Lalu ini adalah struktur IPO dari Meja. Jadi sebanyak-banyaknya 480 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25,03% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 103. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 49,4 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 24% itu akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor dan juga kendaraan. Lalu yang tujuan kedua sekitar 4%-nya untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan juga jaringan. Lalu tujuan yang terakhir yang paling gede sekitar 72% akan digunakan untuk modal kerja. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya cukup bagus lah ya Sobat Maya. Ada sebagian kecil dana yang dipakai untuk capex dan sisanya dipakai untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Meja ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP. Nah, di prospektus awal ini masih EP doang ya yang mengawal IPO-nya Meja. Tapi hingga saat ini EP ini belum pernah sih jadi underwriter tunggal. Jadi kita tunggu aja nanti di prospektus finalnya EP ini akan join dengan siapa. Nah, kalau misalnya kita lihat track record EP, di tahun 2023 hanya ada satu yang fail ya, yaitu MSIA yang performanya itu sampai 5 kali ARB. Nah, MSIA ini di papan akselerasi. Setelah itu, mungkin belajar dari pengalaman ya, Udang yang juga berada di papan akselerasi berhasil 1 kali arah. Lalu di tahun 2024 ini, EP juga udah mengawal saham IPO, yaitu Smile, dan berhasil 2 kali arah. EP juga akan mengawal saham IPO TOSK di bulan Februari nanti. Jadi ya, kalau misalnya jadwalnya sesuai, hanya akan beda beberapa hari aja.
Dari sisi underwriter, kalau misalnya kita lihat dua IPO terakhir, ya oke ya Sobat Maya. Kayaknya cuma MSCI aja ya, saham IPO yang gagal dibawa oleh EP. Jadi mari kita nantikan apakah di IPO-nya Meja ini akan seperti MSCI atau mirip seperti Udang. Karena ya itu referensi kita untuk saham di papan akselerasi yang dikawal oleh EP. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Meja. Saya tampilkan laporan ekuitasnya aja ya. Jadi kalau misalnya dari sisi ekuitas, kita bisa lihat bahwa ekuitasnya meningkat ya dari tahun ke tahun. Kalau di tahun 2022, ini karena adanya laba usaha. Sementara di tahun 2023, karena adanya penyetoran modal baru. Dan hal ini ya biasa ya untuk perusahaan yang mau IPO. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Meja ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari Meja. Saya buat di rentang harga IPO-nya yaitu di 100 hingga 103. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, baik di harga terendah ataupun di harga tertingginya, ya ini memang cenderung agak mahal ya Sobat Maya ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap. Entah kenapa kalau misalnya papan akselerasi itu memang rata-rata untuk valuasinya itu jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan papan pengembangan ataupun utama. Makanya ya mungkin aja itu menjadi salah satu alasan ya kenapa saham IPO di papan akselerasi itu kurang diminati selain ARA dan ARB-nya yang memang simetris di 10%. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, Meja ini menurut saya kurang menarik ya. Walaupun memang masih bisa bertumbuh, namun saat ini bisnisnya masih belum bisa secara konsisten mencatatkan pertumbuhan pendapatan serta laba usaha. Kayaknya udah agak stuck di situ-situ aja. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Meja ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ya cukup bagus. Sebagian kecil dana itu dipakai untuk capex dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO Meja adalah EP. Nah, akhir-akhir ini track record EP itu bagus ya. IPO terakhir yang dikawalnya itu berhasil 2 kali ARA, dan sebelumnya itu juga ada Udang yang berada di papan akselerasi juga berhasil 1 kali ARA. Tapi sebelumnya kalau misalnya kita ingat lagi ada MSCI, nah MSCI itu lumayan kacau ya, sampai 5 kali ARB. Cuma setelah itu memang track recordnya EP ini bagus. Coba kita lihat lagi di IPO-nya TOSK dan juga Meja, apakah akan bagus juga atau enggak ya? Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Meja tentunya menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Meja. Kesimpulan yang kelima, Meja sendiri akan masuk ke dalam papan akselerasi yang ARA dan ARB-nya simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Dari sisi perusahaan ya memang kurang menarik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi underwriter dan juga ada waran dengan rasio 1:1, menurut saya untuk resiko kerugiannya itu cenderung kecil ya. Saya ingat banget waktu di MSCI sebenarnya saya tuh masih bisa keluar Sobat Maya di hari pertamanya waktu ARB. Tapi waktu itu saya nge-freeze atau bengong gitu ya, tiba-tiba udah ke-lock. Dan di hari kedua pun kalau misalnya saya langsung antri di ARB sebenarnya bisa keluar hari kedua itu. Cuma ya nggak saya lakukan juga. Nah, dengan kasusnya si Meja ini, dengan adanya waran dengan rasio 1:1, kalau misalnya Sobat Maya ikutan IPO-nya Meja dengan sekuritas yang ordernya itu cepat, kemungkinan besar bisa keluar di ARB-nya. Jadi ya, resiko kerugiannya itu ibaratnya lebih kecil ya. Cuma memang ada kemungkinan bahwa IPO-nya Meja ini penjatahannya akan besar. Karena ya ini barengan dengan IPO lain, dan ya juga papan akselerasi itu rata-rata kurang diminati ya. Jadi memang harus dipertimbangkan matang-matang dulu. Kalau misalnya mau ikut IPO-nya Meja, ya resikonya sebesar apa, potensi keuntungannya juga sebesar apa. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Meja, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya saya akan pesan atau enggak IPO Meja ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Meja. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih.
Apakah nantinya Sobat Maya akan mengikuti IPO-nya Meja atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.